يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin al muntajabin amma ba'd. Wa qala fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul imamul muallifu wa qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata dia Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tungkahul aymu hatta tustahmaru wala tungkahul bikru hatta tustahzanu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tungkahu, tidaklah dapat dinikahi al-aimu, seorang janda, aipa rokot zaujuha bitolakin au mautin, baik janda itu sebab cerai hidup dengan talak ataupun cerai mati dengan atau cerai sebab mati suami. Hatta tustakmaru, sehingga didapati jawabannya. Wala tungkahu, dan tidaklah dapat dinikahi al-bikru, seorang perawan, hatta tustazanu, sehingga didapati izinnya. Qalu, maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa iznuha, bagaimana ya Rasul cara mendapatkan izinnya si bikr, izinnya si anak perawan yang mau dinikah. Qala, maka menjawab Nabi, antaskuta, hingga ia berdiam diri, atau diamnya dia adalah izin. Jamaah sekalian, ini adalah prosesi ketika hendak menikahi seseorang yang mana wanita yang akan nikah itu berstatus sebagai janda atau single, apa Pak? Parent ya. Janda, aimu kata lainnya, atau saibu kata lainnya. Maka cara menikahi seorang janda itu tidak perlu meminta izin walinya. Asalkan janda itu mau, dia menjawab, nanti tinggal cari wali. Ya, jadi wali tidak bisa melarang tuh akan mau nikahnya seorang janda ketika dia menjawab sendiri. Jadi yang disuruh, yang seringkali kita tanyain aja sama orangnya mau apa kagak, itu kalau janda Pak. Tapi kalau perawan, maka bagaimana cara proses dia menjawabnya? Bisa diartikan dia cara menjawabnya adalah dengan diam. Nah, kalau nikah yang ternyata dia seorang perawan, nggak perlu didesak, suruh jawab Pak. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Siti Aisyah, bagaimana ya Rasul cara
perempuan itu yang perawan itu menjawab? Padahal li'annaha qad tastahyi minat tasrih. Karena perawan mah suruh jawab malu. Itu ya. Jawabnya kalau disuruh jawab malu, mestinya malu. Tapi gara-gara didesak terus jadi ini dijawab. Pada dasarnya dia malu, Pak. Maka jamaah sekalian, ada satu cara membuktikan atau menandakan bahwa tuh yang perawan nerima. Kalau janda nggak usah dibahas ya Pak. Bahas nggak nih? Kalau dia mah bisa punya prerogatif suruh jawab sendiri mau apa kagak, terima atau tidak. Tapi dikatakan ya Rasulullah innal bikra tastahyi. Gimana ya Rasul? Kalau perawan itu kan pemalu. Qala, maka Nabi menjawab ridhaha somatuha. Tanda dia nerima ya dia diam. Tanda dia nerima dia diam. Ya, yuqalu laha thalathan. Kata Ibnu Sa'ban, beliau menambahkan karena memang tandanya diam itu adalah mau. In rodita pastaki. Kata Ibnu Sya'ban ada 3 tanda yang bisa dilihat. Yang pertama adalah kalau dia mau berarti dia diam. Wa in karihat ya pantoki. Kalau dia kagak demen dia ngomong, nggak mau gitu. Itu tanda perawan tuh Pak. Kalau dia diam kemudian berarti itu tandanya dia mau. Kalau dia ngomong berarti dia nggak demen. Fa amma idza lam tanqi lan tantiq walakinnaha bakat. Nah sekarang kalau umpamanya dia nggak ngomong, diem dan tidak ngomong, ini bagaimana? Maka ditemukan idza bakat. Kalau walakinnaha bakat, kemudian dia nangis. Ya, kemudian dia Fakila la yakunu sukutu haridhan ma'azalika. Tapi dia nangis. Ini gimana ini? Wakil hala atharun libukai. Nangis tidak bisa menjadi patokan. Ya, nangis enggak ya? Mau dikawini nangis gitu umpamanya. Gimana sih bocah? Kan gitu ya? Ya kalau dia diam saja berarti tandanya dia mau. Kalau dia komentar dia nyaut berarti kagak mau. Kalau nangis bagaimana? Maka ini belum bisa ditentukan kata Ibnu Sya'ban. Tapi bisa ditentukan dari nangis. Kalau nangisnya air matanya anget, berarti dia nggak demen. Kalau nangisnya air matanya bardun, dingin, berarti dia mau. Kan antara enggak dan mau ya Pak. Jadi kalau dia nangis pegang air matanya, kalau air matanya panas haratun berarti dia nggak mau. Tapi kalau dia nangis air matanya dipegang adem berarti dia nangis gembira. Dia nangis. Jadi nangis itu adalah ada kalanya harun fahuwa yadulu alal man'i au baridun fahuwa yadulu ala ridha. Nah lo. Jadi kalau umpamanya responnya dia nangis, maka kalau nangis air matanya hangat berarti al-man'u, dia nggak mau. Jangan dipaksain nikah. Meskipun kemarin kan bahasannya wali mujbir, wali yang punya hak peto, ya namanya orang tua dan seatasnya, bapak dan kakeknya seatasnya. Dia punya hak veto, namanya mujbir itu kata jabar, artinya dia punya bisa maksa. Kalau air matanya dipegang hangat dipaksa juga, namanya orang apa? Orang ogah. Maka kata Nabi yang begini, ngadu sama Nabi, kita ngadu nih, ada seorang perempuan perawan ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bahwasannya aku itu dinikahi
dinikahi oleh orang tuaku, walakinni karihatun, tapi saya kagak demen sama tuh laki. Apa kata Nabi? Apa jawabannya? Fakhayyaruha. Nabi boleh kasih khiyar. Khiyar itu pilihan. Mau terus dilanjutin atau mau diputusin. Karena terjadi apa? Pemaksaan. Kariha namanya, Pak. Dia nggak demen atau dia kepaksa. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau toh seorang wali sekalipun mujbir, dia bisa paksa itu anak perawannya nikah, ya. Akan tetapi si perempuannya agak seneng. Tapi di situ ada hadis pengertian kata Imam Syafi'i mah, dia nggak demennya karena sebab apa? Kalau sebelumnya tidak sekufu, maksudnya sekufu itu tidak sebanding, tidak selevel. Tidak apa Pak? Selevel. Bukan karena faktor nggak senang yang lain. Faktor nggak selevel. Nggak selevel itu begini Pak. Kalau ngawinin duren sama duren Pak. Betul ya? Kira-kira kalau duren sama nangka gimana Pak? Duren kalau tidak sekufu itu bisa disuruh milih dia, bisa khiyar. Kalau enggak, kata Imam Syafi'i. Ya, kalau kata Imam Abu Hanifah nggak sah kalau nggak mau gitu. Kalau Imam Syafi'i bilang kalau alasannya tidak kuf'an, ya kuf'an itu kan walam yakul lahu kufwan ahad. Jadi jangan bandingkan Allah dengan yang nggak ada bandingan bagi Allah. Itu namanya kuf'un atau kuf'an. Ya baik, kalau kita Syafi'i, ini perempuan, ini anak perempuan dipaksa sama babanya suruh nikah, sedangkan dia nggak senang. Maka Nabi yang kata Nabi fakhayyaraha, lalu Nabi boleh disuruh dia untuk memilih atau khiyar. Khiyar itu menggugat Pak. Khiyar itu gugat. Kayak kita beli barang tuh di majelis akad kita bilang ntar kalau kenapa-napa sebalikin ya. Itu namanya khiyar. Kalau tanpa ada itu dibalikin, barang yang udah dibeli nggak bisa yang sebelumnya udah diperiksa. Tapi kalau ada kalimat balikin aja Pak, kalau kagak cocok atau kalau ada apa-apa balikin dah gitu. Ya. Nah begitu juga pun perempuan itu ditawarin sama Nabi, ya khiyar saja. Tapi kata Imam Syafi'i boleh khiyar, boleh menggugat, Pak pokoknya saya kagak terima ini Pak, saya dinikahin gitu bahasanya. Nah, itu kalau kata Imam Syafi'i alasannya karena tidak kuf'an, tidak sebanding. Duren sama jamblang. Duren sama nangka, mahalan mana Pak? Nah iya, bandingannya jangan sama semek ya Pak, jauh banget. Ya, nah ini bisa Pak, kata Imam Syafi'i boleh dia menggugat, boleh katanya. Tapi kalau emang udah duren sama duren nggak boleh gugat ya, udah pas. Jadi maaf, ini bukan kufu itu bukan materi loh Pak. Perempuan kaya jelek sama laki ganteng tapi miskin, itu sekufu bisa. Ya sebanding. Atau laki-laki pinter sama perempuan kaya sebanding Pak. Jadi Bapak jangan ukurannya Mercy sama Mercy, ini salah Bapak. Pentakwilan hadis itu salah. Jadi sekufu itu bisa menyeimbangi. Karena orang pinter kalau diadu sama orang kaya ngimbangin dia. Lah gue pinter biar kata nggak punya duit, gue pinter bisa sukses hidup. Kaya pun bisa sukses hidup karena saya punya kaya walaupun nggak pinter. Ya, yang repot mah udah dapet jodoh laki jelek perempuan. Ini namanya gue ketiban bulan kali ya. Ya umpamanya begitu, Dawil kan siapa ada yang mau lagi Pak.
Perempuan cakep kaya, lakinya jelek miskin. Gimana ini Pak? Ya, kalau Qabil dan Habil itu karena nggak ada alternatif Pak. Nah yang begitu berarti nggak kufu. Gimana sih Bapak? Saya ini cakep, saya ini cerdas, masa dijodohin sama yang begitu? Bapak dipelet kali, kira-kira begitu. Bapak dipelet kali, jangan main pelet-peletan lo ya. Masa cinta ditolak? Jangan, jangan kacau. Ntar kalau terjadi itu Pak, di tengah dia sadar, khiar dia, gugat. Dia nggak sadar dinikahin, ya. Nah itu khiar namanya Pak. Jadi itu bisa. Sekalipun dia harus menentang wali mujbir namanya, wali yang berkuasa, air yang berkuasa. Nah kalau posisi tadi posisi tadi si janda, kalau andai kata walinya kagak mau, misalnya masih ada babanya, dia janda nih, babanya kagak mau, ya dia bisa cari yang lain. Dia bisa cari yang lain karena janda second Pak. Artinya memang perbedaan di situ, itulah al-farqu bainal saibi wal bikr. Perbedaan antara perempuan janda dengan perempuan yang gadis, dia terikat oleh izin walinya. Kalau yang perempuan saib itu tustakmar, dia bisa punya kuasa, makanya dia jawab sendiri. Awal itu mestinya, ya lu demen sama anak gua, dia janda, lu tanya sendiri dah, bahasanya begitu. Ya tapi kalau yang masih biker, masih perawan, tidak bisa, ya tidak bisa melakukan itu. Kemudian waqala an-nabiyyu da'a wa an ibni Abbas, ya wa an Nafi an ibni Umar, dan dari Nafi an ibni Umar. Imam Nafi salah satu gurunya Imam Syafi'i itu ya. An ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah dari perbuatan sighar, dari sighar pakai shin ya, sighar. Wa sighar ayuzawijar rajul ibnatahu ala ayuzawijahul akharu ibnatahu wa laisa bainahu shadaqun. Yang disebut dengan sighar adalah seorang ayah, orang wali, menikahkan akan putrinya ala ayuzawijahul akhar ibnatahu, agar yang lain juga, orang lain juga menikahi akan putrinya kepada dia, walaisa bainahuma maqsadakun, dan di antara keduanya tidak perlu ngeluarin mahar, yaitu nikah tuker menukar anak tanpa mahar. Gini, ente punya anak laki, nikahin anak perempuan saya, nggak usah pakai mahar. Nanti saya pun nikahin anak laki saya ke anak perempuan kamu, sama impas, nggak pakai mahar. Itu namanya sighar. Sama Nabi kagak boleh. Kan gitu ya Pak. Ente punya anak laki, nikahin anak perempuan saya, nggak usah pakai mahar. Nah, kamu juga nikahin anak laki-laki kamu kepada anak perempuan saya pun tidak pakai mahar. Jadi sama-sama kagak modal, sama-sama kagak modal mahar. Itu nggak boleh, meskipun kan bahasa kita impas ya. Ya lu kagak bawain mahar anak gua, ntar gua juga nggak bawain mahar anak lu, impas kan. Kalau bahasa kita kan begitu ya. Nah, kalau Nabi bilang nggak boleh, karena mesti pakai mahar. Itu kadang ya Nabi bilang begini karena pernah terjadi wajah sekalian. Jadi nikah namanya tukar menukar anak ya, tukar menukar anak, itu juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, berkata Jabir, qala Rasulullah, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalih wa ahli fahuwa ahirun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang hamba yang menikah, yang dinikahi tanpa izin mawali, tuan-tuannya, wa ahlihi, dan juga tanpa seizin keluarganya,
atau walinya, fahuwa ahirun, maka orang itu sebagai pelacur. Kata Nabi, nikah yang kagak sah namanya ini. Nikah tidak sepengetahuan atau tanpa restu dari wali. Kalau hamba, dia mesti izin sama wali, sama sayyidnya, sama tuannya. Hamba sahaya tuh Pak. Kemudian kalau orang bebas, perempuan bebas, tidaklah dia boleh atau sah, tidaklah dia sah nikahnya tanpa seizin dari walinya, dan statusnya ahirun. Ahirun itu pelacur. Berarti dia tanpa ada tanpa sah nih, dihukumi tidak sah nikah Pak. Ini segera ini Pak nih, segera jangan diterusin. Sah dibatalin karena hubungan keduanya itu suami istri yang ternyata walinya tidak memberi atau dinikahin tapi bukan melalui walinya, maka itu statusnya adalah ahirun, kata Nabi, sebagai seorang pelacur, bukan seorang pasangan suami istri. Ya. Wa an Utsman radhiyallahu an la qala berkata Sayyidina Utsman, qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihu al muhrimu wa la yunkihu, tidaklah dapat menikahkan dan tidak juga bisa dinikahkan seorang yang sedang ibadah haji, namanya muhrim. Orang yang lagi ibadah haji itu menikahkannya tidak sah, juga dinikahin juga kagak sah. Yuk kita nikah sambil haji gitu. Nikahnya sambil haji. Yuk kita ntar kalau lagi haji kita nikah. Jadi maharnya ibadah. Saya hajikan kamu, saya nikahkan kamu dengan mahar haji. Ntar kita disuruh nikahnya, ya kagak sah. Ya kagak. Muhrim itu berarti orang yang masih beribadah nusuk atau beribadah haji. Kalau udah lepas haji, nggak apa-apa. Lagi ditelepon nih, Mbak, saya mau nikah ini. Sudah cocok buat sama ini, nikahin sekarang. Bapaknya lagi haji. Sah nggak itu? Kagak sah. Sekarang juga Pak, ya kagak sah. Bapaknya masih dalam kondisi haji. Ya begitu ya mas sekalian. Sampai sini dulu. Diranjam itu Pak, digali, disisakan seleher, disambitin, ranjam namanya. Itu yang pasangan suami istri itu Pak. Jadi dia dipendam, sisakan seleher, ditimpukin batu sehingga mati, ya. Ukuran batunya sedang, gede kagak, kecil kagak. Kalau gede, berat sekali ini mati dia, enggak ngerasain siksaan dunianya. Ini kan buat biar besoknya di sono kagak disiksa lagi, Pak. Iya, iya itu. Oh iya dong, kan udah disiksa dunia. Jadi disambitin dengan batu ukuran sedang, biar dia ngerasain bagaimana itu penebusan atau kafarat dosanya. Ya, udah cukup Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wa bu'anna ya karim, ighfir lana ya Allah.
Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an tabtaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wakum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bihasalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.